few moments later. Kali ini kita mau bahas apa nih ya? Oh ini diskusinya bagaimana nih? Ya udah, yuk mulai aja langsung ya. Baik, pertama-tama kita akan membahas posisi kasus terlebih dahulu. Subjek hukum berdasarkan kasus ini adalah 3 oknum prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus tindak pidana. Oknum tersebut diantaranya adalah Pas Pampres Praka RM, anggota Direktorat Topografi TNI AD Praka HS, dan prajurit Kodam Iskandar Muda Praka J. Sementara itu, objek hukumnya adalah melakukan tindak pidana berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Tempat terjadinya tindak pidana adalah di dalam mobil, lalu waktu terjadinya tindak pidana adalah pada tanggal 12 Agustus 2023. Dalam kasus ini, tersangka dikenakan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 328 KUHP tentang penculikan. Selanjutnya masuk ke bagian kronologi, di mana Mashkur adalah seorang perantau asal Aceh yang bekerja sebagai penjaga toko kosmetik di daerah Rempoa, yang diyakini menjual obat-obatan golongan G atau obat keras secara ilegal. Raka Riswandi dan kawan-kawan diyakini oleh penyidik kerap mengincar toko-toko obat ilegal yang berkedok toko kosmetik untuk melakukan pemerasan kepada para penjual ataupun penjaga toko. Para pelaku menculik Imam Mashkur dari sebuah toko kosmetik daerah Rempoa pada tanggal 12 Agustus 2023. Imam Mashkur akhirnya meninggal dunia karena penganiayaan tersebut dan jasadnya dibuang ke waduk Purwakarta. Jasad Imam Mashkur ditemukan oleh anak kecil yang berusia 9 tahun di sungai karena tersangkut eceng gondok di permukaan sungai yang dalamnya sekitar 5 meter. Anak itu melapor ke orang dewasa yang berada di sekitarnya untuk melakukan pelaporan kepada Polda Metro Jaya. Laporan itu diterima oleh polisi dengan nomor STTLT-B-4776 _8 _2023 dari laporan keluarga korban ke polisi. Polisi militer Kodam Jaya memulai proses hukum kepada 3 prajurit TNI AD itu pada tanggal 14 Agustus 2023. Jadi selanjutnya pada tanggal 12 Agustus tahun 2023, Imam Mashkur dan seorang temannya itu diculik oleh 3 anggota TNI yang mengaku sebagai aparat dari kepolisian di salah satu tempat kerja mereka di daerah Rempoa. Mereka menuduh korban sebagai pedagang obat-obatan ilegal. Imam Mashkur dan temannya itu disiksa selama perjalanan, dan para pelaku meminta tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban agar Imam Mashkur bisa dibebaskan. Para pelaku membebaskan temannya Imam Mashkur di sekitar tol Cikeas karena kondisinya sudah parah setelah penganiayaan, sementara Imam Mashkur tetap disiksa. Para pelaku kemudian membuang tubuh korban ke sungai di daerah Karawang. Jasad Imam Mashkur ditemukan mengapung di sungai. Kasus ini telah memicu tuntutan hukuman mati terhadap para pelaku, di mana para pelaku ini melakukan modus kejahatan serupa sebanyak 14 kali. Adapun motif dari kasus pembunuhan ini yang dilakukan oleh oknum TNI itu mengincar Imam Mashkur yang berprofesi sebagai penjual obat-obatan. Selanjutnya, untuk dasar hukum dalam kasus ini, itu digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1949 tentang KUHP. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara atau Militer. Lalu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam undang-undang ini salah satunya mengatur tentang kode etik profesi TNI. Pada pasal 38 ayat 1 menyebutkan bahwa prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman pada kode etik prajurit dan juga kode etik perwira. Nah, selanjutnya kalau dalam kode etik profesinya itu diaturnya gimana sih, Kas? Oke, jadi tuh kalau untuk kode etiknya sendiri ada 2. Yang pertama itu kode etik prajurit, sama yang kedua kode etik perwira. Nah, kalau misalnya kode etik prajurit itu diatur di Undang-Undang TNI, tepatnya di pasal 2. Yang pertama tuh ada Sabta Marga. Sabta Marga ini merupakan cerminan jati diri dari seorang anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian yang selanjutnya ada Sumpah Prajurit. Ini ada pedoman bagi anggota-anggota militer dalam menjalankan kewajibannya. Nah, yang terakhir ada wajib TNI nih. Ini ada 8 poin. Ini itu merupakan kewajiban yang harus dipatuhi dan ditaati oleh anggota TNI.
Nah, kalau tadi kita bahas kode etik prajurit, sekarang kita bahas kode etik perwira. Ada 4 nih, ada budi, ada bakti, ada wira, sama ada utama. Oh, gitu ya. Nah, kalau dalam kasus ini sendiri, kode etik yang dilanggar itu apa aja? Nah, kalau misalnya kode etik yang dilanggar sama perwira ini kan, yang pertama nih, kita tuh pasti setiap profesi apapun dilarang dong untuk melakukan tindak-tindak pidana seperti penganiayaan, penculikan, dan lain sebagainya. Profesi apapun kan nggak boleh ya. Iya dong. Nah, terutama TNI juga nggak boleh nih. Nah, di kode etik sendiri kita nggak ngatur emang hukuman bagi orang-orang yang membunuh, bagi TNI yang melakukan penculikan dan lain sebagainya. Jadi untuk pelanggaran ini, untuk di Sabta Marga sendiri tuh kan ada 7 poin nih, Nat. Jadi untuk Sabta Marga ini anggota-anggota TNI itu tuh udah melanggar yang poin ketiga nih, Nat. Apa tuh poin Nah, ketiga? kalau poin ketiga itu kami Kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan, itu mereka melanggar. Kemudian ada poin 5 nih, yaitu kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh, dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Yang mana tindakan yang udah dilakuin sama oknum TNI ini kan udah menjatuhkan banget nih nama instansi TNI kan. Iya, betul. Karena melakukan tindak pidana, makanya mereka ini udah melanggar kode etik Sabta Marga yang nomor 5. Sementara kalau Sumpah Prajurit itu mereka ini udah melanggar poin nomor 2 nih, Nat, yaitu tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Kalau di sini udah jelas banget dong ya, kan kalau TNI tetap harus menjunjung tinggi nih yang namanya hukum, sementara yang mereka lakuin justru malah melanggar, kan? Iya. Nah, kalau wajib TNI ini banyak nih yang dilanggar. Yang pertama nih, bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Iya. Gak mungkin ramah dong kayak gitu sampai ngebunuh. Yang kedua, ada sikap sopan santun nih terhadap rakyat. Emang sopan Udah nggak sopan. Terus yang ketiga, ada menjunjung tinggi kehormatan wanita. Oh, ini enggak, karena korbannya adalah laki-laki. Oke. Yang keempat itu ada menjaga kehormatan diri di muka umum. Waduh, terlanggar juga. Iya, kan kalau kayak gitu justru dia mempermalukan diri dia sendiri dong ya. Iya. Oke, dan yang kelima ini, poin terakhir nih yang dilanggar, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Waduh, Apa yang bisa kalau yang dicontoh? kayak gitu dicontoh, hancur loh. Makanya, Mungkin tadi kita udah ngebahas tentang dasar hukumnya kali ya. Mungkin kita harus bahas tentang cara penyelesaiannya kali ya. Yang udah gue dapet sih cara penyelesaiannya tuh yang pertama itu melimpahkan berkas perkara ke OPMIL atau kita bisa sebut tuh auditor militer. Lalu penyidik polisi militer Kodam atau Pomdam Jaya ini menyerahkan berkas perkara 3 oknum prajurit TNI AD yang diduga melakukan penganiayaan, pemerasan, lalu juga melakukan penculikan dan pembunuhan berencana terhadap Imam Mashkur kepada auditor militer yang wilayahnya berada di Cakung, Jakarta Timur. Lalu penyerahan berkas perkara itu dilakukan langsung oleh dan Pomdam Jaya kepada Kepala Auditor Militer Jakarta. Lalu setelah pelimpahan berkas perkara itu, seluruh kewenangan selanjutnya itu dipegang oleh auditor militer itu sendiri. Lalu langkah apa ya selanjutnya habis melimpahkan berkas perkara ini? Nah, langkah selanjutnya itu adalah OPMIL meneliti berkas perkara. Kepala auditor militer ini, yaitu Kolonel Kum Riswandono Haryadi, mengatakan setelah pelimpahan dilakukan, pihaknya segera melakukan penelitian berkas perkara ketiga tersangka. Bila dari hasil penelitian OPMIL selaku jaksa penuntut umum, dalam peradilan militer berkas perkara dinyatakan lengkap, berkas akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Militer 2/08 Jakarta, dan penelitian berkas perkara akan dilakukan secepat mungkin. Ketiga tersangka disangkakan pasal kombinasi, yakni primer 340 KUHP, jungto 55 KUHP, ayat 1 ke 1 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nah, selanjutnya tahap berikutnya gimana ya? Nah, tahap selanjutnya itu ada pemecatan 3 oknum TNI ini. Nah, 3 oknum TNI Angkatan Darat tersebut melakukan pembunuhan berencana terhadap terduga penjual obat terlarang yang bernama Imam Mashkur, dipastikan akan dipecat dari kemiliteran. Pemecatan itu dilakukan menunggu keputusan sidang. Pemecatan tersebut juga terbukti karena 3 oknum TNI tersebut telah melakukan pelanggaran berat berupa pemerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil. Dengan demikian, mereka tuh telah melanggar nih Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Nah, langkah terakhir ini ada juga disebut sebagai diskorsing dan tak digaji. Ketiga oknum TNI tersebut tidak mendapatkan gaji dari Mabes TNI
sebagai bagian sanksi atau skorsing. Hal senada disampaikan Komandan Pomdam yang disebut juga Kolonel CPNI Irsyad Hamdi B. Anwar yang mengatakan 3 oknum TNI Angkatan Darat itu tidak menerima gaji. Ketiga oknum TNI tersebut tidak digaji terhitung sejak ditetapkannya menjadi seorang tersangka. Nah, setelah dengerin penjelasan-penjelasan sebelumnya, sampai nih kita di bagian terakhir, yaitu saran dari kelompok kami. Kita memiliki 6 saran. Yang pertama yaitu pentingnya untuk menjaga independensi dan integritas Mahkamah Militer Luar Biasa dalam proses hukum, termasuk sidang dan hukuman yang dijatuhkan. Berlangsung dengan keadilan, transparansi, dan tanpa intervensi politik. Yang kedua yaitu perlu melakukan reformasi atau perbaikan dalam sistem peradilan militer untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum yang dijatuhkan adalah tepat. Selanjutnya ada pembinaan atau penyelenggaraan, pembinaan dan penegakan disiplin dan tata tertib bagi anggota TNI yang melanggar disiplin dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, memastikan bahwa korban dan keluarganya mendapat perlindungan yang cukup selama proses hukum dan setelahnya. Yang kelima, pelibatan masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat dalam memantau dan mendukung proses hukum untuk memastikan bahwa keadilan terpenuhi agar terciptanya kepercayaan dalam sistem peradilan. Dan yang terakhir, pelatihan etika dan disiplin militer. Melakukan pelatihan etika dan disiplin militer yang intensif untuk semua anggota militer agar mereka memahami dan mengikuti prinsip-prinsip etika yang ada dalam pekerjaan mereka dengan tujuan peningkatan kedisiplinan terhadap etika militer itu sendiri. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.